Halo, bertemu lagi dengan saya Kang Evan. Di video kali ini saya akan membacakan komentar sahabat-sahabat sekalian yang berkomentar di video di channel ini gitu. Ini beberapa komentar ya yang saya coba bacakan itu. Yang pertama itu ada dari Suratman, akunnya tuh. Dia komentar di video yang kenapa di Cirebon ada 3 keraton. Katanya mau nanya yang namanya Mbahku Sangkan, asal usul serta peran apa dengan Cirebon, apa ada hubungannya dengan keraton Cirebon gitu. Ini saya harus bertemu lagi dengan narasumber ya, karena saya sendiri tidak mengetahui masalah sejarah gitu, dan makanya di video itu saya mengundang narasumber yang saya anggap mengetahui sejarah gitu, dan beliau juga merupakan salah satu sejarawan di Cirebon gitu. Jadi makanya mungkin satu waktu ketika beliau hadir lagi di studio ini bisa kita bahas masalah itu gitu. Selanjutnya ada Ibnu Bahtiar. Ini dia komentar, emang itu valid bro, katanya di video cara mengetahui ijazah asli dan palsu. Kalau nomor ijazah itu yang keluarnya dari PIN itu pasti valid gitu, dan untuk format penomoran PIN itu sudah ada pemberitahuannya dari kementerian melalui ke kampus-kampus gitu, sehingga konsep penomorannya itu sudah fix gitu, dan di PIN itu pasti seperti itu. Jika dicek online itu di ijazah. Kalau sekarang mungkin Kemendikbuddikti ya, kemendikbuddikti.go.id gitu, itu pasti keluar gitu nomor ijazahnya tuh, si ijazahnya, nama, prodi segala macam itu pasti keluar. Selanjutnya ini ada Cindra Saputra. Dia komentar di cara dapat hibah dana penelitian dosen pemula di Simlita Mas. Katanya mantap Mas, saya boleh minta contoh proposalnya Mas. Untuk contoh proposal sebetulnya formatnya itu sudah dikasih oleh Dikti gitu. Jadi di aplikasi Simlita Mas itu kita bisa unduh format untuk proposal gitu loh. Jadi kita hanya cukup menyesuaikan ke format. Misalkan kita punya konsepan penelitiannya seperti apa, nah itu tinggal disesuaikan dengan format yang diberi, yang template yang dikasih kepada kita gitu. Jadi tinggal disesuaikan saja sih. Selanjutnya ini banyak yang nanya ya, jadi banyak banget gitu yang komentar di video tentang linearitas dosen gitu. Jadi banyak yang masih kebingungan. Sebetulnya wajar juga sih, karena memang ini masih simpang siur, meskipun sebetulnya sudah mulai ada titik terang sebetulnya. Jadi ada yang tanya nih, misalkan dari ASEN AS2N, kalau S1 pendidikan matematika apakah linear dengan S2 penelitian dan evaluasi pendidikan gitu. Kalau dari pengalaman saya sih ini masih linear di mata kuliah bro. Jadi untuk ketika akreditasi ini masih bisa masuk dikategorikan linear ya untuk di dosen home base gitu. Selanjutnya ada dari Mutmainna Tamin. Nah, dari Mutmainna Tamin ini dia bilang S1 PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, kemudian S2-nya PAI, distingsi Kepemimpinan Transformasi Fakultas Tarbiyah. S3-nya jadi Ilmu Pendidikan, apakah linear atau serumpun gitu. Ini kalau serumpun sih serumpun pendidikan ya rumpunnya tuh. Cuman yang S1-nya PGSD, S2 PAI, kemudian S3-nya Ilmu Pendidikan. Ini bagusnya sih kalau menurut saya sih S1 dan S2-nya sama, atau kalau enggak S2 dengan S3-nya tuh sama sih. Saya belum menemukan kasus seperti Mutmainna Tamin ini gitu. Tapi mungkin teman-teman ada yang ngalami kasus seperti ini, bisa komentar di bawah ya.
Selanjutnya ini ada Koran Pemuda Indonesia nih. Ada komentar di alasan Kerajaan Cirebon pecah menjadi Kesepuhan Kanoman. Kesultanan Cirebon itu ada 4, Kesepuhan, Kanoman, Kecirebonan, dan Keprabonan. Saya kelewat Keprabonan karena memang saya bukan orang Cirebon dan baru tahu saya ada Keprabonan gitu. Dan di video itu sebetulnya Pak Akbar juga sudah menyebutkan ada Keprabonan gitu ya. Tolong jangan menyamakan sejarah. Sebetulnya yang menyamakan sejarah tuh yang mana gitu kan? Karena narasumber yang saya undang di video itu yang mungkin bukan hanya saya begitu, tapi orang lain juga menganggap bahwa untuk sejarah Cirebon ya Pak Akbar, dan beliau juga merupakan ketua komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon. Jadi menurut saya cukup kredibel untuk membahas sejarah, dan beliau juga terkenal dan sudah concern untuk masalah sejarah di Cirebon gitu. Kemudian ini di video linearitas dosen lagi dari Hendrik Suryanjo katanya. Kang, S1-nya arsitek, S2 arsitek, tapi kota tropis pesisir. Kalau S3-nya ambil ilmu kelautan dan bidang minat penggunaan pesisir terpadu dan wisata bahari, apakah nanti termasuk linear? Saya sekarang ditugaskan mata kuliah kota dan pemukiman tropis pesisir. Ini kemungkinan masih di linear mata kuliah ya untuk Hendrik Suryanjo gitu. Jadi kemungkinan itu masih di linear mata kuliah. Cuman kemungkinan juga ini secara Japung dan secara akreditasi pun aman, masih dikategorikan linear. Cuman kalau untuk ke guru besar atau profesor, saya kurang tahu nih apakah ini bisa dikategorikan linear atau enggak gitu. Mungkin nanti Bang Hendrik nih bisa ngasih tahu kita lah atau komentar lah jika suatu saat mengalami naik ke guru besar atau profesor gitu. Selanjutnya ini ada Dewa Scalper dari masih di video kenapa di Cirebon ada 3 keraton gitu. Dia komentar katanya, sampaikanlah sebuah sejarah kebenaran, walau itu peteng mas, sampaikan saja apa adanya, walau itu enak dan pahit. Tinggal baca aja lah ya di komentar video yang Kerajaan Cirebon ada 3 keraton itu. Saya juga kurang ngerti masa sejarah masalahnya nih, jadi makanya untuk membahas itu, makanya saya undang yang Dewa Scalper itu untuk menjelaskan apa itu misalkan Pacaibonan kayak gitu kan. Dan karena saya bukan orang Cirebon, jadi saya tidak paham gitu sejarah Cirebon apalagi secara detail seperti itu gitu. Karena mungkin Pak Akbar masih bisa menjelaskan gitu, kalaupun tidak ya tinggal yang tahu aja siapa gitu, boleh nanti kontak, nanti saya undang, teknisnya nanti kita bicarakan seperti apa untuk mengemukakan cerita di sisi yang lain atau perspektif yang lain gitu. Selanjutnya ada channel DAI dan Official, katanya ini dia komentar di video yang saya garap channel YouTube baru gitu ya. Aslina channel YouTube Kang Afan aya sabaraha sigana loba amat Kang, henteu lieur gitu. Kalau aslinya sih sebetulnya banyak itu, banyak pisan. Cuman yang kegarap itu paling hanya channel Kang Afan untuk musik, kemudian channel yang ini yang Gen Afandi yang akan dirubah ke Muhajir Afandi, kemudian channel Wakakai Wakiku itu untuk humor, untuk kategori komedi ya, tapi komedinya santri dan bahasa Sunda gitu. Selanjutnya mungkin ada yang di Storygate itu untuk cerita atau kisah-kisah pengalaman kehidupan seperti itulah. Nah itu yang saya fokus kelola gitu. Kemudian ada juga channel Kuningan Mas, tapi di situ saya tidak sebagai konten kreator, meskipun kedepannya mungkin akan ada juga konten khusus yang saya bikin untuk di channel Kuningan Mas. Kemudian di channel kampus juga
yang saya kelola, meskipun tidak seintens channel ini ataupun yang channel Kang Afan gitu ya, atau channel komedi gitu. Selanjutnya ada dari Citizen of YouTube. Ini dia kenapa Cirebon pakai bahasa Jawa. Komentarnya next diskusi. Mudah-mudahan bermanfaat saja ya. Kemudian selanjutnya ada Alpatih, dia komentar di cara mengetahui ijazah asli dan palsu. Dia komentar, di manakah bisa nembak ijazah S1 tapi bisa terdaftar di Dikti. Tapi pertanyaan itu ada yang jawab dari Miranda Eristia, katanya kuliah bro yang bener, mau insan wae lu. Ya tetap aja ya gitu ya, insan itu tidak akan maksimal yang benar kuliah gitu. Saya sih lebih baik beneran kuliah saja gitu, meskipun itu karyawan bukan reguler gitu, tapi minimal banyak hal yang bisa diambil lah gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan jika ada pertanyaan atau yang lain mungkin boleh inbox di IG misalkan atau FB, atau bisa kirim email di tab about gitu ya di YouTube. Boleh. Sampai bertemu di video selanjutnya.